Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat cek semuanya, bertemu lagi dengan channel kita seperti biasa, Zara Abid Collection Channel tutorial seputar data operator sekolah. Baiklah sahabat cek semuanya, teman-teman operator se-Indonesia Raya, kita kembali ke Dapodik 2026.c teman-teman ya. Nah, yang saya bahas teman-teman itu cara install ulang Dapodik 2026.c yang baik dan benar. Jadi begini teman-teman ya, install ulang itu kita tidak sembarangan ya. Karena apa? Jika kita sudah menginput data di Dapodik umpamanya sudah diinstal, kemudian belum sinkron install ulang, nanti datanya tidak tersimpan ya, atau terhapus yang sudah diinput sebelumnya dan belum sinkron. Kemudian install ulang itu dampaknya seperti itu. Jadi install ulang ini ada aturannya ya. Gitu. Jadi install ulang ini bagi yang belum install sama sekali. Bagi yang belum install sama sekali, di laptopnya masih terpasang Dapodik yang lama semester sebelumnya, itu caranya pakai ini, diinstal gitu ya. Nah, yang kedua, ini belum install sama sekali Dapodik 2026.b sebelumnya atau belum install Dapodik yang C ya. Pokoknya di laptopnya itu benar-benar belum diinstal Dapodik terbaru lah, seperti itu yang C ya. Kemudian yang kedua, Dapodiknya error teman-teman. Contoh, teman-teman sudah menginstal, kemudian tidak bisa masuk ya ke Dapodik, itu ya wajib install ulang. Kemudian yang kedua, pada waktu sinkron itu stuck, persentasenya tidak jalan dan sudah dilakukan beberapa kali sinkron, ternyata tidak jalan-jalan. Silakan diinstal ulang aja. Atau blank putih pada waktu sinkron gitu. Intinya pokoknya terjadi sesuatu lah, nggak bisa diapa-apain. Silahkan install ulang aja. Kemudian mau pindah laptop nih. Contoh umpamanya di laptop A sudah pernah diinstal dan sinkron Dapodik 2026.b. Mau pindah laptop begitu. Ya diinstal ulang itu namanya. Nah itu teman-teman ya. Jadi tidak sembarangan kita install ulang. Ini berdasarkan kebutuhan saja. Nah, sebelum kita menginstal ulang, ada beberapa step yang harus kita lakukan. Jadi install ulang ini kan pakai installer ya. Kalau pakai installer, itu kita wajib menguninstall Dapodik yang terpasang di laptopnya atau Dapodik sebelumnya. Itu yang pertama teman-teman ya kriterianya. Karena mau install ulang sih ya, kan install ulang itu harus pakai installer gitu. Jadinya harus di-uninstall Dapodik yang terpasang. Nah, silakan teman-teman ke pencarian di sini ya. Kemudian di sini silakan diketikkan aja kontrol panel nih ya. Seperti ini, kontrol panel, ketik aja. Kemudian di sini ada program, kita pilih uninstall a program. Nah, Dapodik versi yang ini ya, 2026.b. Ini yang sudah saya terpasang ya, dan saya sudah sinkron gitu. Ini untuk tutorial, langsung praktik aja. Ini kita uninstall teman-teman ya. Klik di sini, boleh ke sini ya. Atau klik di sini, klik kanan, uninstall. Nah, kita pilih yes. Biarkan ini melepas teman-teman ya. Melepas Dapodik yang terpasang seperti itu. Nah, sekarang kita pilih yes. Supaya apa? Supaya bersih. Jadi kita pilih yes ini, nanti laptop ini merestart sendiri. Mati hidup kembali. Biarkan ya. Kita pilih yang yes ya. Kita klik yes di sini. Nah, setelah terestart sendiri, ini hidup lagi teman-teman ya. Silahkan di refresh dulu ya, di refresh dulu. Kemudian langkah yang kedua itu silakan seperti biasa nonaktifkan antivirus jika ada di laptopnya. Dinonaktifkan. Di saya tidak ada antivirus ya. Itu yang kedua. Yang ketiga teman-teman ke personalis di sini. Kemudian ke home. Ini mungkin tampilan Windows 10 dan 11 itu beda. Saya pakai Windows 10 ya. Kemudian ke update security, intinya sama ya. Kita ke Windows Security. Karena ini kita mau menginstal pakai installer, ini kita harus menonaktifkan virus dan threat protection ya. Nah, kita ke manage setting, ini kita geser ke kiri, kita off kan semua ya.
Kemudian ke Firewall and Network Protection. Nah, ini domain network, private network, public network. Silahkan digeser ke kiri, di off kan semua. Tujuannya supaya apa? Supaya pada waktu penginstalan tidak terganggu gitu ya. Langkah kedua. Langkah ketiga, sebelum kita menginstal, itu silahkan clear history dulu seperti biasa ya. Pojok kanan atas di sini ke history atau riwayat. Kemudian delete browsing data atau hapus. Kemudian kita ke all time ya. Ini kita centang semua. Jika ada password jangan. Kalau password ini kita centang semua, delete. Nah, jika step ketiga itu sudah, sekarang silahkan teman-teman masuk ke dapo.kemdikdasmen.go.id atau Dapodikdasmen ya. Kita download dulu installer yang terbaru, yaitu aplikasi Dapodik versi 2026.c ya. Kita download. Nah, kita buka dulu ya di sini. Nah, kemudian scroll ke bawah, kita download dulu installer Dapodik 2026.c. Nah, yang ini ya. Kalau Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, ini yang untuk SD, SMP, SMA, PKBM, SLB, ini yang nomor 1. Kalau yang SMK ini yang vokasi ya. Kalau ini patch nih. Bisa di sini ya, ada juga di unduhan teman-teman. Nah, di unduhan di sini ada ya. Nah, di bagian unduhan ini yang C teman-teman ya. Kalau yang PAUD, SD, SMP, SMA, SLB, PKBM, SKB ini installer versi 2026.c yang ini. Kalau SMK itu yang ini. Ini installer kita yang download ya, gitu. Nanti setelah terdownload, dia akan masuk ke downloadan di sini. Ya, downloadan di sini. Gitu. Nah, ini teman-teman ya. Yang Dapodik PAUD Dikdasmen nih ya, gitu. Ini supaya aman ya, supaya aman ini saya pindahkan dulu ke folder ini, ke folder Dapodik ya. Nah, di sini supaya lebih aman ya. Nah, sudah saya pindahkan. Kita pilih yang Dapodik PAUD Dikdasmen 2026.c ya. Nah, silahkan ini klik kanan di sini. Kemudian run as administrator ya, harus lewat ini ya, yang bagus. Kita klik di sini. Kemudian kita lanjut. Saya setuju, kita lanjut. Kita lanjut, kita pasang. Biarkan instalasi ini kita tunggu sampai dengan selesai. Jadi itu teman-teman. Install ulang ini kan kita pakai installer gitu ya. Jadi langkah yang pertama, karena install ulang pakai installer, itu wajib uninstall dulu seperti tadi. Yang kedua, menonaktifkan antivirus dan security ya, Windows Security, itu yang firewall and threat protection. Kemudian clear history all time, itu tahapannya. Kemudian silahkan di-download installer Dapodik 2026.c-nya seperti tadi ya, di Dapodikdasmen. Ini kita tunggu sampai dengan selesai teman-teman ya. Kita tunggu. Kemudian klik kanan run as gitu. Itu installnya ya teman-teman. Oke, selesai cepat teman-teman ya. Kita klik selesai di sini. Nah, terbuka. Setelah itu silakan teman-teman registrasi, boleh online, boleh offline. Kalau online kita pilih online dan harus terhubung dengan internet ya. Kalau offline pakai prefill. Oke, saya pakai online saja yang lebih simpel gitu ya. Kemudian silahkan masukkan kode registrasi sekolah yang biasa kita untuk Dapodik ya. Masukkan di sini. Nah, kalau ini otomatis terisi ya. Kemudian kita klik registrasi. Karena ini online, pastikan terhubung ke internet, teman-teman ya. Pastikan terhubung ke internet. Mempersiapkan proses registrasi. Ini kita tunggu sampai dengan berhasil, teman-teman ya. Sampai dengan berhasil. Saya di jam 21 lebih 19 menit ya. Ini tanggal 22 nih ya. Ini 21 19 menit.
kita tunggu aja teman-teman sampai dengan ini selesai gitu ya, kita tunggu aja. Oke, teman-teman, registrasi berhasil. Jadi registrasi itu usahakan sampai dengan seperti ini berhasil. Kita klik OK. Kemudian kita langsung masuk ya. Kita pilih di sini. Jangan tampilkan lagi di sini ya. Atau kita tutup. Nah, kalau seperti ini di refresh aja ya. Kita refresh. Nah, ini minta logout, kita logout dulu. Pokoknya diikuti aja perintah di situ ya, kita masuk lagi. Pokoknya diikuti aja. Oke, jreng-jreng, sudah teman-teman. Dapodik versi 2026.c ya. Karena ini install ulang, jadi di sini kita kembali ke belum sinkronisasi. Walaupun sebelumnya saya sudah pernah sinkron atau teman-teman sudah pernah sinkron. Itu biasa ya. Bukan masalah karena namanya install ulang ya, dia kembali lagi bacaannya padahal teman-teman sudah sinkron ya. Jadi dia akan kembali tulisannya belum sinkron padahal sudah sinkron. Kita cek di validasi ya. Nah, kebetulan saya sudah sinkron sebelumnya, ini invalidnya tidak ada ya. Aman teman-teman. Nah, aman ya, aman. Sudah selesai sampai di sini ya. Ini namanya install ulang, berhasil ya 100%. Di versi 2026.c. Oke, itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu, mencerahkan, dan tentunya bermanfaat buat sahabat cek semuanya. Terima kasih yang sudah like dan subscribe di channel kami. Silahkan jika video ini bermanfaat bisa di-share ke teman-teman yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu di video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.